Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antioquia yang didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bigman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio di berbagai kota dan pelayanan televisi di Indovision, Live Channel, Cablevision, Family Channel. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com www.reformata.com www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bigman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita ketemu lagi untuk topik Alkitab kita, dan kita akan membicarakan tentang proses penulisan Alkitab. Ini menjadi penting, lagi-lagi ingat Alkitab kita punya, kita baca. Kalau sampai nggak ngerti bagaimana nulisnya, untuk apa, kan gawat kita ya. Nah, mari kita baca bagian-bagian ini. Bagaimana sebetulnya proses penulisan Alkitab itu. Di dalam 1 Yohanes pasal 1 Yohanes 1 ayat 1-3 dikatakan begini, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar dan yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Saudara-saudara, ini namanya inspirasi, tapi tidak ada wahyu. Tidak ada sesuatu yang disingkapkan yang kemudian dilihat. Nanti wahyu itu kita misalnya melihat penciptaan, kan siapa yang tahu itu kan? Tahu-tahu, kok bisa tahu? Padahal itu kan sebelum. Nah, itu dulu bedanya dikit ya. Kita kembali dulu. Nah, ini namanya inspirasi tanpa wahyu. Bagaimana kemudian kepada Yohanes diinspirasikan untuk menulis apa yang dilihatnya? Maka dibilangnya apa yang kami lihat, yang kami pegang dengan tangan, kami rasakan. Artinya Yesus itu. Jadi dia menulis berdasarkan fakta sejarah, data-data. Jadi bukan penyingkapan dari surga sana, data-data. Itu Yohanes loh, itu rasul. Itu sebab lucu sekali kalau kemudian orang sekarang khotbah nggak mau ngeliat data dan fakta Alkitab yang mestinya mengikat dia, mengikat saya. Kita nggak boleh lebih dari sini. Tapi rajin banget dengan berbagai penglihatan yang justru tidak ada wibawanya berbanding Alkitab. Yang benar saja, kalau penglihatan seorang pendeta bisa sejajar dengan Alkitab, ya buang aja Alkitabnya. Ini kan namanya perampokan kedaulatan Alkitab ya. Bahaya setengah mati itu. Nah, ini yang perlu hati-hati, saudara. Maka kembalilah kepada Alkitab. Jangan gila-gilaan lalu memperkosa Alkitab. Nah, ini yang jadi perlu. Jadi bagaimana kemudian Yohanes menuliskan itu? Tidak ada wahyu yang disingkapkan. Dan bagaimana kemudian yang kedua, Roh Kudus menolong si penulis dalam hal ini Yohanes untuk menuliskan dengan gayanya. Apa yang dikehendaki oleh Roh Kudus untuk umat? Apa yang perlu disampaikan tentang Yesus Kristus yang dikatakan Yohanes itu? Lukas pun menulis, dia bilang apa? Theophilus yang mulia, aku telah berusaha dengan baik meneliti tulisannya secara teratur kepadamu. Lukas adalah seorang historian. Dia bukan murid salah satu dari nabi, dari rasul, dari murid, bukan. Tapi dia dipakai secara luar biasa karena dia ada bersama-sama dengan para rasul mendampingi mereka. Khususnya juga dalam pelayanan Paulus. Sehingga dia ada dan diinspirasikan menulis apa yang dilihatnya. Ya, tidak ada wahyu di sana, ingat itu ya. Tapi apa yang dilihatnya langsung data, fakta dibukukan. Kenapa dia bukukan? Itu namanya diinspirasikan. Tetapi waktu dia diinspirasikan bisa salah? Tidak bisa salah.
Kalau saya diinspirasikan khotbah, bisa salah. Ingat, bisa salah. Bedanya Bikman Sirait dengan Rasul. Kecuali ada orang yang mengangkat dirinya Rasul. Nah, kalau saya nggak mau bodoh. Saya takut ditampar Tuhan. Ya, jadi saya cinta Alkitab, saya takluk pada Alkitab, saya dibawa Alkitab. Saya tidak sejajar dengan Alkitab. Saya mengkhotbahkan Alkitab. Dan kalau salah saya minta ampun. Terus belajar. Kenapa bisa salah? Karena kurang belajar. Kan begitu. Tapi kalau terus teliti baik-baik, oh iya ya. Kita akan diajari oleh Tuhan itu sendiri toh. Dengan membaca Alkitab loh. Bukan bim salah bim, bangun tidur langsung jadi pintar Alkitab. Nggak ada itu kan. Ya. Nah jadi yang benar ini harus kita perhatikan. Sehingga apa yang diinspirasikan tadi itu, tulisan itu bersifat benar. Bukan karena penulisnya. Tetapi karena sumbernya. Yaitu Roh Kudus yang menginspirasikan. Jadi tolong perhatikan ini. Ini bukan soal Paulus, bukan soal si Yohanes, si Markus, si Lukas, siapapun mereka, bukan soal urusan mereka. Tapi ini adalah soal Roh Kudus yang menginspirasikan kepada mereka untuk mereka menulisnya. Maka jadilah tulisan itu. Jadilah Alkitab itu. Nah itulah yang kita pahami saudara-saudaraku sebagai inspirasi yang tanpa wahyu. Diinspirasikan, dipahami, dituliskan. Itu pengertiannya. Jadilah sebuah tulisan. Mereka adalah saksi mata atas hal itu. Mereka menelitinya, mereka menyusunnya, mereka menuliskannya berdasarkan pimpinan roh itu. Bukan mau-maunya, bukan enak-enaknya. Ini penting. Ini harus kita pikirkan. Nah, jadi maka kita bisa melihat dan kita bisa menemukan bagaimana luar biasanya ya ketika inspirasi itu dinyatakan ya. Dan bagaimana kemudian kita mengerti kebenaran Alkitab itu. Oh ternyata begini nih. Tapi ada yang kedua. Yaitu wahyu plus inspirasi. Kalau tadi yang pertama kan inspirasi tanpa wahyu. Jadilah dari apa yang dilihat, diteliti, diselidiki, disusun, ditulis. Tapi kalau wahyu plus inspirasi, namanya itu diwahyukan. Kan gitu. Diwahyukan, disampaikan. Sehingga kalau kita membaca misalnya Kejadian pasal 1 misalnya ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi dulu gelap gulita. Melayang-layang roh Allah di sana. Baru kemudian hari 1, hari 2, hari 3 diciptakan ini itu. 4, 5 diciptakan ini itu. Hari ke-6 baru manusia. Si manusianya bisa nulis hari sebelum dia ada. Si manusianya bisa menulis apa itu hari ke-5 padahal dia dicipta hari ke-6. Bahkan sebelum hari-hari itu ada. Sebelum hari pertama, kedua, ketiga. Bumi belum berbentuk gelap gulita. Dia bisa ngomong loh. Dari mana taunya? Ngarang? Bukan. Dari mana taunya? Oh mungkin cerita zaman dulu tradisi-tradisi kali udah ada. Enggak. Dari mana taunya? Nah itu namanya wahyu. Dibukakan, dinyatakan ini dan tulis. Begitu. Saudara jelas? Dibukakan, tuliskan. Enggak semua orang dapat itu. Yosua enggak tulis soal itu. Itu Musa. Makanya nabi saja pun beda-beda kok yang dikasih tugasnya, peran yang mereka mainkan. Bagaimana lah orang-orang zaman sekarang ini bisa serba hebat semuanya. Kan lucu setengah mati bukan? Kalau kita ngerti Alkitab, jadi mudah. Tapi kalau nggak ngerti, ya gonjang-ganjing lah kita. Disesatkan ke sana kemari. Kan begitu sebetulnya yang terjadi. Ya. Nah jadi, wahyu plus inspirasi disingkapkan, dibukakan, lalu disuruh menuliskan. Emang ada Pak yang disingkapkan nggak ditulis? Ada, nanti itu kita belajar ya. Yang kita omongin sebentar, sesudah ini dulu. Nah oleh karena itu, ini menjadi sangat perlu. Karena Roh Kudus yang mengatakan, maka apa yang dituliskan tadi, yang dilihatnya, ya kan, diwahyukan, disingkapkan tadi, dibukakan tadi, dituliskan, yaitu diinspirasikan untuk menulis buat siapa? Buat umat, maka taulah umat hari pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya itu apa? Nah, tetapi tulisan ini karena memang wahyu dari Allah, maka fakta dan tulisan ini benar. Pasti benar dong. Karena apa? Dari Allah. Jadi
ya mesti diuji. Memang benar begitu apa enggak? Silakan. Ujilah teori penciptaan dalam tanda petik yang dinyatakan Musa. Di mana salahnya? Berkelailah kita dengan teori evolusi. Kan begitu. Tetapi kalau melihat struktur kisahnya, evolusi lebih sulit dipahami. Kalau di dalam perjanjian lama Alkitab, bumi belum berbentuk gelap gulita, kan begitu kan, kosong, lalu ditata oleh Allah. Hari pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya kan begitu. Allah kan di surga mulia sana. Setan dibuang ke bumi ini. Itulah gambaran kekacauannya itu, ditatalah. Diaturlah. Siapa yang ngatur? Allah. Bagaimana dengan evolusi? Ini secara sederhana dulu ya. Tentu ada pertimbangan-pertimbangan yang lebih besar lagi, yang lebih jauh, yang lebih saintik. Tetapi kalau pertimbangan sederhana gampang saja. Evolusi kan dari ketidakteraturan ada Big Bang. Puas! Sebuah ledakan yang dahsyat lalu secara berevolusi membentuk segala sesuatu. Dari ketidakteraturan jadi teratur. Secara saintik kan gampang pula kita bertanya. Bagaimana ketidakteraturan itu menjadi teratur? Disebutnya karena evolusi itu. Bagaimana evolusi itu terjadi dari tidak teratur jadi teratur? Bagaimana menyusun itu? Oke lah. Kalau misalnya batu itu tadi gerabak-gerubuk letak sana lama-lama bergeser jadi lembah atau jadi gunung dan seterusnya. Tapi manusia dalam bermoralnya, bagaimana berevolusinya itu? Dulu kan manusia misalnya barbar dibilangkan, sekarang makin bermartabat bermoral. Tapi manusia yang bermartabat bermoral itu ternyata barbar juga kan, perang juga. Cuma dulu perang pakaiannya pas-pasan, sekarang perang pakaiannya apa lebih keren kan, kira-kira begitu aja. Ya dulu ada pemerkosa, cuman zaman dulu orang masih pakai pakaian kulit lah, hanya menutupi auratnya begitu kan. Sekarang semua pakai jas, tapi tetap aja sama pemerkosa. Mestinya kan kalau evolusi makin baik, manusia makin baik dong. Nyatanya enggak tuh. Simpel saja. Dan celakanya, alam semesta pun ternyata enggak makin baik juga. Mestinya kan evolusi makin baik dong. Ini enggak tuh. Oh karena dirusak, karena gini. Ya enggak bisa lah, mau dirusak, mau diapain namanya evolusi. Kan dia akan makin baik. Minimum di titik yang tidak tersentuh. Ternyata enggak tuh. Oh manusia merusak, berarti manusianya nggak makin baik dong. Masa dulu pelihara alam, sekarang nggak pelihara alam. Kalau dia berevolusi, makin baik. Nah, jadi ada problema yang serius di sana, bukan? Tapi kalau Alkitab ceritakan, manusia diciptakan. Lalu sudah diciptakan, jatuh dalam dosa. Sudah jatuh dalam dosa, dirusaknya semuanya. Clear sekali. Kenapa ada kerusakan sekarang? Ya, jadi dari situlah kita belajar bagaimana wahyu plus inspirasi itu dinyatakan. Itulah peristiwa kejadian itu. Oke. Nah kemudian wahyu ini juga dinyatakan lagi bagaimana kita melihat ke depan. Apa yang akan terjadi? Katakanlah Paulus pernah menulis, zaman ini memang zaman yang sukar. Orang akan cinta diri, jadi hamba uang, memuaskan hawa nafsunya, egois, mau menang sendiri dan seterusnya. Itu penyakit is yang luar biasa lah itu ya. Karena orang jadi individualis, materialis, anarkis, egois, hedonis, kan gitu kan, religiositis, tanpa spiritualitas, kacau semuanya. Tapi apa yang dikatakan Paulus 2000 tahun lalu, sekarang kita melotot lihatnya, betul banget ya. Bagaimana lah si Paulus Rasul ini bisa membayangkan apa yang terjadi 2000 tahun kemudian? Kenapa update banget data yang disampaikannya? Nah, itu namanya wahyu. Itu sebab saya bilang kalau sekarang banyak orang bernubuat. Tapi lu sebetulnya yang buat. Banyak yang ngomong-ngomong wahyu. Tapi tidak berkelas. Tidak ada itu. Wahyu itu lintas waktu, lintas batas itu. Tidak ada lagi wahyu baru. Ingat itu. Sudah selesai PLPB itu. Jangan tambah, jangan kurangi. Bahwa Tuhan beri kita hikmat mengerti. Puji Tuhan. Hikmat menafsir. Puji Tuhan. Tapi itu pun harus diuji. Sesuai enggak dengan Alkitab itu. Sesuatu kan dianggap pintar apa tidak pintar kan tergantung. Ada orang agak pintar, ngomong diantara orang goblok banget. Kan jadi pintar dia kan. Tapi si agak pintar ini ketemu lagi yang agak pintar, dianggap biasa-biasa saja. Tapi si agak pintar ini ngomong diantara orang pintar, dia lupa. Dia ngomong-ngomong. Yang pintar bilang ini orang goblok, ini ngomong apa sih? Dia kaget. Kemarin orang bilang dia pintar, kenapa sekarang dibilang goblok? Tergantung dia ngomong di mana. Kan begitu sebetulnya. Jadi jangan juga kita GR, kita bilang kita berhikmat, dipuji orang. Tapi yang muji tadi begitu. Orang kurang pintar dipuji orang goblok. Ya wajar sih. Kan begitu ya. Nah karena itu kita mesti bisa ngukur diri lah. Tahu diri dikit lah. Periksa diri lah, kan begitu.
Kalau memang kebenaran itu benar dan kita pahami dengan benar, percayalah kemanapun kita pergi, siapapun yang kita hadapi, kita akan bisa menceritakan kebenaran. Karena bukan kebenaran dari diri kita. Dan itu tidak terbantah, karena itu kebenaran Allah. Kalau sampai terbantah, tahulah kita di situ kan. Sebetulnya kita belum mengerti kebenaran itu. Sadar diri lagi, belajar lagi. Sebetulnya Tuhan ngomong apa sih? Kan begitu. Sehingga keimanan kita itu menjadi indah. Hidup kita itu jadi bertanggung jawab. Nah, jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, disinilah kita bisa mengerti bagaimana wahyu itu dinyatakan dan inspirasi. Masa lalu sebelum manusia dan masa depan sesudah manusia. Nanti kan Tuhan Yesus akan datang, kita dihabisi semua kan begitu kan? Artinya akhir zaman itu habis, semua bumi ini habis-habis. Waduh, kok bisa begitu ya? Nah, saya kasih contoh, beberapa tahun lalu misalnya ya, belasan tahun yang lampau, orang-orang saintik selalu menganggap orang Kristen khususnya itu sebagai omong kosong saja. Karena kan Kristen bilang puluhan tahun lampau pun, dari ribuan tahun lampau pun dunia akan kiamat. Sehingga orang saintik pada waktu itu nggak bisa membayangkan dunia makin kiamat. Makin bagus kan teknologi makin maju begitu ya. Tetapi kemudian pada tahun 2000 sekelompok orang yang disebut kelompok Budapest terdiri dari berbagai ahli. Sekarang semua orang sudah sepakat bahwa ada yang bilang 2 juta, ada yang bilang 2 miliar tahun, bumi akan meledak. Karena panas bumi tak lagi bisa dicegah. Mengingat pola hidup manusia. Kaget semua. Kenapa? Jumlah manusia terus bertambah, bumi kan tidak. Berarti kan tempat tinggal makin payah. Seperti Jakarta kita inilah. Makin hari makin padat. Makin macet. Kenapa? Jumlah mobilnya tambah terus, jalannya kagak tambah. Yang ngatur pun tambah, tidak tambah kreatif. Ya makin kacau lah semuanya. Sebentar lagi berhentilah semua itu di tengah jalan itu. Kan gitu. Nah, yang kedua kemudian kita juga bisa melihat bagaimana pertumbuhan perkembangan itu makin disadari saintik itu, kagetlah mereka. Jadi kalau dulu kiamat itu cuma bahasa agama, sekarang mereka sendiri menerjemahkan itu sebagai meledaknya bumi. Bahasa ilmiah lah. Ya, mereka nggak bilang kiamat kan? Ya nggak apa-apa lah. Kalau mereka bilang 2 juta, 2 miliar tahun lagi, ya nggak apa-apa. Tuhan Yesus juga bilang nggak ada satupun yang tahu waktunya kan. Menarik lah kalau baca Alkitab. Sehingga itu menyenangkan saudaraku yang kekasih. Ya. Nah, inilah yang mestinya kita pahami. Inilah yang mestinya kita mengerti dengan baik. Sehingga dengan demikian kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan kita tidak menjadi salah. Nggak asal-asalan. Begitu loh. Iya kan? Nah, itulah yang disebut wahyu plus inspirasi. Pasti benar dan tidak terbantah. Masa lalu sebelum manusia ada, masa depan sesudah manusia habis. Hebat banget ya. Jadi bukan saja masa depan ketika masih hidup, sesudah nanti pun habis, tahta putih, persekutuan perkawinan dengan perkawinan anak domba Allah misalnya, itu kan di dalam kekekalan semua ya. Alkitab hebat. Maka kalau mau baca ngerti dulu, bisa jawab yang lain-lain. Maka orang saintik tidak ngejek kita. Tapi kalau cuman asal tahu nanti gimana Roh Kudus ngomong tapi nggak mau belajar, itu kan pembohongan itu. Sejak kapan kita tidak disuruh belajar? Kita disuruh meneliti, menyusun baik-baik. Lawang Rasul aja begitu kok. Masa kita enggak? Nah, sekarang kita melihat bagaimana ada wahyu tanpa inspirasi. Kok bisa? Bisa. 2 Korintus 12 misalnya ya. 2 Korintus 12 ayat 2 dan 4 begini. Aku tahu ya tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tak boleh diucapkan manusia. Maka dengan segera kita jelas, Paulus ternyata mendapat sesuatu penglihatan. Aku tahu tapi tidak tahu entah di mana. Tapi aku tahu begini dan aku dengar begitu tapi tidak boleh kuucapkan. Jadi dia dapat satu pewahyuan tetapi tidak diinspirasikan untuk menuliskan. Lah kalau gitu untuk apa? Kan itu pertanyaan kita. Itu menjadi pengalaman pribadi bagi sang rasul. Jadi nggak usah kita cari-cari tahu apa artinya ini ya, apa itu ya. Makanya jangan petantang-petenteng terus mau menerjemahkan surga langit ketiga dan seterusnya.
3 itu hanya mengatakan ada sebuah kemenangan, itu angka yang biasa dipahami oleh orang-orang Yahudi. Itu yang dilihatnya. Nggak usah bayangkan surga itu bertingkat-tingkat, tingkat 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu hanya penggambaran, ya, bagaimana ada satu kemenangan pada orang ini, tapi dia nggak tahu tuh lihat di mana, ya, dalam tubuh atau di luar tubuh atau seterusnya. Tapi yang dia tahu, dia dengar suara di Firdaus itu berbicara, tetapi tidak boleh diucapkan manusia. Artinya Paulus tidak boleh membicarakan itu. Tapi lihat, yes, untuk apa? Pengalaman pribadi buat Paulus. Buat kita, ya nggak perlu. Kalau buat kita perlu, ya pasti dikasih tahu. Itu sebab belajarlah dari yang ada. Tahulah dari yang ada. Jangan cari tahu yang nggak ada. Akibatnya apa? Tidak dikasih tahu, mau tahu. Cari tahu jadi sok tahu. Sama itu. Yesus sudah bilang, tidak ada yang tahu kapan dia datang kembali, tapi orang nyari-nyari tanggalnya, jadilah sok tahu semua. Kacau balau lah semua. Wah, akan begini, akan gini, ini gini. Tidak ada tanda-tanda spesifik, semua dipaksakan. Padahal Alkitab nggak begitu. Baliklah ke Alkitab, baliklah ke Alkitab. Dan kalau baca jangan satu ayat. Lihat ayat itu di tempatnya. Lihat perikopnya, belum jelas lihat pasalnya, belum jelas lihat kitabnya, pasti jelas terang benderang. Lihat ke kitab-kitab lain, apa maksudnya? Bandingkan. Namanya Alkitab menafsir Alkitab. Oke? Yang kedua, peristiwa di dalam Wahyu. Wahyu tanpa inspirasi. Itu dikatakan dalam Wahyu 10 ayat 4 begini. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya. Tetapi aku mendengar suatu suara dari sorga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Jadi Yohanes cukup memeteraikan, artinya mengetahui dan memegang itu, tetapi tidak boleh menuliskannya. Jadi Yohanes dapat wahyu, tapi tidak diinspirasi untuk menuliskan. Disingkapkan, tapi bukan untuk disampaikan kepada umat. Tapi itu hanya untuk kepentingan Yohanes personal. Menarik kan baca Alkitab? Enak kan kalau udah ngerti? Tapi pertanyaannya, mau ngerti enggak? Belajar. Mau belajar enggak? Nah itu persoalannya kan. Karena semua orang paling getol, tunggu Roh Kudus ngomong. Padahal malasnya dia belajar. Lalu bilang Roh Kudus tunggu-tunggu mau ngomong. Mana Roh Kudus ngomong sama orang malas? Alkitab saja sudah bilang, hei pemalas, belajar kau sama semut. Apalagi malas belajar Alkitab lalu mau khotbah, ya nggak boleh dong. Belajar Alkitab malas tapi mau tahu semuanya, mana boleh. Itu tidak sesuai Alkitab. Nah, penulisan Alkitab itu menarik sekali, bukan? Ada inspirasi tapi nggak ada wahyunya, cuma dinyatakan, diteliti, selidiki yang udah ada. Yang kedua, wahyu plus inspirasi dituliskan. Nah, jadilah kitab Kejadian, masa sebelum manusia ada, lalu nanti masa depan manusia di dunia, sampai kemudian di balik dunia, yaitu di kekekalan. Tahulah kita. Maka hidup kita kan sudah jelas mau apa lagi. Mau nubuat apa lagi, mau wahyu apa lagi. Tapi kalaupun ada nubuat, ngertilah nubuat sesuai 1 Korintus 14 ayat 3. Nubuat itu membangun, menasihati, menghibur, yaitu memperkatakan kitab suci kepada orang lain supaya mereka dikuatkan, dihiburkan. Gampang itu. Bacalah Alkitabnya. Jangan apa kata saya atau kata orang lain, dan itu yang saudara percaya. Percayalah Alkitab. Jangan pernah percaya khotbah pendeta Bigman Sirait lebih dari percaya Alkitab. Saya pun tidak akan rela dan saya tidak akan pernah mau bangga kalau dipercaya orang lebih dari Alkitab. Saya tidak akan menjadi bodoh sehingga saya dimurkai Tuhan. Ya, tetapi saya sadar betul saya bukan apa-apa. Saya harus tunduk pada kebenaran Allah yang penuh. Begitu juga tiap saudara dimanapun saudara ada. Ya, marilah kita belajar mengerti kebenaran firman dan menyukainya. Karena itulah yang benar bagi kita dalam kehidupan kita. Akhirnya selamat terus berjalan dalam kebenaran yang hidup. Ingat, Alkitab kita, Alkitab hidup. Tuhan memberkati, cintai Alkitabmu lebih dari apapun. Dialah kebenaran yang sejati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan atas cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Berkati sertai kami, tuntun dalam tiap langkah kami. Supaya hidup kami menjadi hidup yang berkenan kepadamu. Dan kami mau berdoa mencintai firman-Mu lebih dari apapun. Jangan biarkan kami tergelincir. Dinina bobokkan oleh berbagai ucapan-ucapan yang mengatasnamakan Allah.
mengambil jabatan yang bukan haknya, menyatakan kebenaran yang bukan dari Tuhan, tetapi memakai nama Tuhan untuk melegalitasnya. Semoga kami peka dan mengerti Alkitab itu dengan utuh. Demi Yesus Kristus Tuhan, sumber kebenaran firman hidup, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bikman Sirait. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra Pama dalam melayani melalui doa, daya dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 021 392 4229, 021 392 4229, email di pama_yayasan@yahoo.com, pama_yayasan@yahoo.com. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.